Shalom, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Hamasiah. Saat ini saya rindu lagi berbagi kasih untuk kita lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mengikuti dan memahami akan rahasia-rahasia firman Tuhan saat ini. Tapi saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Tuhan Yesua, Yud-He, Vav-He, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kami menaikkan puji syukur kepadamu Bapa atas kasih kemurahan bagi kami. Kalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua adalah kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan penyertaan-Mu bagi kami. Syukur ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang empunya firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyatakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu Bapa. Untuk memberi kekuatan iman percaya kami mengenal akan kehendak-Mu dan rahasia-rahasia firman-Mu. Jadilah di dalam kuasa nama Tuhan Yesua Hamasiah. Amin. Saudara yang kekasih, saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan kita akan baca di dalam kitab suratan Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23. Jadi 1 Yohanes 2 pasal 22 dan 23. Ia berbunyi demikian. Siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal bahwa Yesua adalah Hamasiah? Dialah anti Hamasiah yang menyangkal Bapa maupun Putra. Setiap orang yang menyangkal Putra, dia pun tidak memiliki Bapa. Orang yang mengakui Putra, dia juga memiliki Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara, sebagai tema firman Tuhan pada saat ini adalah anti-Mesias. Anti-Mesias. Kita telah membaca bahwa siapakah pendusta itu? Saudara-saudara, kita semua mengetahui bahwa pendusta itu adalah Satan. Lucifer. Dialah pendusta. Dialah bapa pendusta yang senantiasa mengadakan perkara-perkara yang dusta dan segala tipu daya muslihat supaya manusia akan masuk di dalam neraka. Jadi saudara yang kekasih, iblis dia menjadi kontra melawan kasih karunia. Kalau Tuhan Yesus datang di dalam kasih karunia untuk menyelamatkan manusia
dari murka Elohim dan kebinasaan, tetapi Satan dia melawan akan kebenaran. Dia melawan kasih karunia. Dia melawan juru selamat Tuhan Yesua, yang dia adalah Mesias yang telah datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara-saudara kekasih, mari kita berharap bersandar hanya kepada kasih karunia. Mari kita hidup di dalam kasih karunia. Sebab kalau kita tidak hidup di dalam kasih karunia, maka saudara kekasih, iblis dia mencari cara dan berbagai cara supaya manusia dapat hidup di dalam kebohongannya. Supaya iblis dia berkuasa atas manusia apabila kita tidak hidup di dalam kasih karunia. Jadi saudara yang kekasih, kita percaya bahwa di dalam kasih karunia kita memperoleh keselamatan. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesua Hamasiah, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi saudara yang kekasih, kita tidak perlu takut, bingung dengan segala tipu daya iblis. Saudara-saudara, kita tidak perlu mau mengikuti akan segala perbuatan-perbuatan atau cara-cara tipu daya dan segala kejahatan dan segala perbuatan-perbuatan menyesatkan yang terjadi dan terjadi sampai saat ini, yang semuanya itu adalah bersumber dari Satan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita semua mengetahui ketika dia menggoda Hawa, di mana dia katakan Hawa tidak akan mati apabila dia makan buah larangan itu. Jadi semua tipu daya yang bersumber daripada iblis adalah kebohongan, adalah dusta. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 10 dikatakan dia adalah bapa pendusta. Dan saudara yang kekasih, mari benar-benar kita hidup di dalam akhir zaman ini. Kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan, segala penyesatan dan segala kuasa kegelapan yang sedang bekerja merajalela di dalam dunia ini untuk membuat orang-orang jauh dari Tuhan, membuat orang-orang tidak mengenal kebenaran, membuat orang-orang tidak hidup di dalam kebenaran, dan semua ini sedang terjadi dan terjadi, saudara yang kekasih. Dan lebih dari itu lagi, di mana ketika Satan dia akan muncul pada waktu yang telah ditentukan untuk menyesatkan seluruh manusia di bumi ini, saudara yang kekasih. Dan semua itu adalah suatu ancaman bagi orang-orang yang percaya. Tapi saudara yang kekasih, kita tidak perlu bingung
Kita tidak usah takut, karena apabila kita percaya hidup di dalam kasih karunia, di dalam Tuhan Yesus, maka iblis tidak ada apa-apanya, saudara kekasih. Iblis tidak ada hak apa-apa bagi kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Yudhe Vavhe, dialah Mesias kita, saudara kekasih. Tetapi satu hal, untuk kita hidup dalam berkemenangan terhadap Satan, mari saudara, kita hidup di dalam Yesus. Sebagaimana saudara kekasih di dalam Lukas 11 ayat 23. Mari kita baca. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi saudara kekasih, mari kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Percaya sesungguhnya sepenuhnya hanya di dalam Dia. Saudara-saudara yang kekasih, karena apabila kita tidak di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, Yudhe Vavhe, maka dikatakan, ia melawan aku. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menyatakan bahwa apabila kita di dalam Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Yudhe Vavhe, Mesias kita, maka saudara, kita ada di dalam perlindungannya. Kita ada di dalam naungannya, dalam pembelaannya, maka kita aman. Kita tidak perlu takut akan Satan. Tetapi apabila kita tidak percaya di dalam Tuhan Yesus, Yudhe Vavhe, maka saudara, dikatakan kita melawan Dia. Apabila kita tidak percaya atau melawan Dia atau tidak sepakat dengan Tuhan Yesus, Yudhe Vavhe, maka di situ iblis, saudara kekasih, dia akan dengan cara yang tipu muslihat akan berkuasa atas orang-orang yang tidak percaya di dalam Tuhan Yesus, Yudhe Vavhe. Karena Tuhan sendiri, Dia katakan mereka melawan. Dan inilah nama kasih karunia yang Tuhan berikan bagi manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yudhe Vavhe, itulah nama kasih karunia. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini. Inilah nama kasih karunia yang akan melindungi kita, yang akan menyelamatkan kita, yang memberi pengampunan di dalam dosa-dosa kita. Saudara, maka iblis tidak ada kuasa apapun terhadap kita, karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus, Yudhe Vavhe. Saudara yang kekasih, jadi inilah kemegahan kita, inilah kekuatan kita, kekuatan iman kita. Kita bisa berkuasa terhadap setan karena Tuhan ada di pihak kita, saudara yang kekasih. Dan ketahuilah, hanya di dalam nama ini, saudara, iblis tidak akan mengganggu kita.
Tetapi apabila kita mau percaya di dalam nama lain, saudara, iblis mengenal dan sangat mengenal nama Tuhan. Karena dia adalah bekas penghuni surga. Saudara, jadi kalau kita percaya di dalam nama lain, maka dia tahu, sudah kekasih, dia tahu Tuhan tidak akan membela kita. Jadi dikatakan barang siapa yang tidak bersama Tuhan Yesua, Yudhe Vavhe, Mesias, maka sudah dia melawan Tuhan. Jadi mari hari-hari ini sudah dikasih, Tuhan mau supaya kita kembali kepada nama kudus ini. Karena inilah nama satu-satunya, nama kekal selama-lamanya. Itulah sebutan nama Bapa surga, ya. Dan Tuhan tidak mengenal nama lain, saudara. Dan hanya di dalam nama ini, iblis dia takluk dan tunduk. Tapi kalau kita percaya di dalam nama lain, saudara, Tuhan sendiri menolak kita. Tuhan sendiri tidak mengakui kita. Jadi marilah akhir zaman ini. Inilah, saudara, kebenaran yang mutlak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesua, Yudhe Vavhe, kita akan menerima keselamatan. Tidak di dalam nama lain. Di bawah kolong langit ini. Tidak di dalam nama lain, saudara. Dan di dalam nama Tuhan Yesua, Yudhe Vavhe, segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa dialah Tuhan pencipta satu-satunya, Elohim yang Maha Kuasa. Jadi saudara yang kekasih, mari kita menyatu di dalam Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua Yudhe Vavhe. Sebab Tuhan yang akan membela, melindungi, menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesua mengatakan, tidak ada nama lain yang kekal selain namanya Tuhan Yesua Yudhe Vavhe. Tidak ada nama lain yang kekal. Inilah nama, inilah sebutan nama dari kekal sampai kekal. Dan Tuhan mengatakan semua sebutan lain dia akan lenyapkan. Sebab dia katakan segala sebutan nama lain itu adalah berhala. Jadi mari kita orang-orang Kristen kembali kepada nama kudus ini. Supaya kita akan diselamatkan, saudara. Haleluya. Jadi mari kita benar-benar mengakui nama ini di dalam iman percaya kita. Supaya saudara-saudara yang kekasih, kita bebas dari segala ketakutan terhadap setan. Kita tahu setan akan datang di dalam kuasanya. Dia akan memakai seseorang yang dia akan pakai untuk menguasai dunia. Tetapi saudara yang kasih, orang-orang kudus, orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesua Yudhe Vavhe, mereka sudah disingkirkan, mereka sudah diangkat, ya. Jadi saudara-saudara, seperti di dalam Matius 24 ayat 40, di sana ada pengangkatan. Dan celakalah bagi mereka yang tertinggal, yang tidak diangkat. Dan Tuhan mengatakan bahwa hanya orang yang percaya di dalam Tuhan Yesua Yudhe Vavhe yang akan terangkat. Dan tidak di dalam nama lain. Jadi mari kita
mentaati akan kehendak Tuhan. Mari kita akan mentaati atau mengikuti apa kehendak Tuhan akhir zaman ini, saudara kekasih. Supaya kita ada di dalam kasih Tuhan. Sebab apabila kita mengasihi Tuhan Bapa Surgawi, ialah Tuhan Yesua Yudhe Vavhe, maka Dia akan mengasihi kita. Saudara-saudara, seperti di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, barang siapa yang tidak mengasihi Yesua terkutuk. Mari kita benar-benar merespon akan firman ini. Dan tidak di dalam nama lain, saudara. Tuhan menyatakan, tidak di dalam nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesua, Yudhe Vavhe, Dia akan menyelamatkan manusia. Di dalam pengangkatan, hanya orang yang percaya di dalam nama ini. Di dalam kebangkitan, hanya orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesua, Yudhe Vavhe, yang akan dibangkitkan. Yang akan menerima kehidupan kekal. Dan tidak di dalam nama lain. Jadi apa artinya kita menyembah nama lain yang Tuhan akan lenyapkan? Itu akan menjadi sia-sia, saudara. Jadi mari kita kembali kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesua Yudhe Vavhe. Saudara, Dia menyatakan diri kepada Musa, Dialah Yudhe Vavhe. Dia datang di dalam dunia di dalam nama Yesua. Di dalam nama Bapa. Dia datang di dalam nama Bapa. Bagaimana Yohanes 5:43. Jadi saudara, kita harus benar-benar percaya di dalam nama ini. Karena inilah nama Bapa yang kudus. Sebab kita tahu, saudara yang kekasih, iblis akan datang menyamar sebagai Mesias palsu, ya. Di tengah dunia akhir zaman ini, saudara yang kekasih, mari kita harus mengetahui siapa Mesias yang benar dan siapa Mesias yang palsu, ya. Karena Satan dia bekerja di dalam Mesias palsu. Kita boleh baca di dalam Matius 24 ayat 23-24. Di mana akhir zaman ini Mesias palsu merajalela. Saudara, dengan nama-nama lain. Dan dia akan membuat orang-orang murtad. Saudara, jadi kalau gereja tidak kembali pada nama Tuhan Yesua, Yudhe Vavhe, maka gereja akan masuk di dalam pemurtatan, ya. Artinya gereja meninggalkan nama yang benar, yang kudus, dan menyembah nama lain yang bukan nama Tuhan. Itu adalah kemurtatan. Dan ini semua akan jadi pada hari-hari akhir zaman ini, di mana iblis dia merajalela. Saudara yang kekasih, jadi kita harus sadar dan insaf. Biar Roh Kudus menginsafkan kita semua. Supaya kita benar-benar tahu. Supaya benar-benar kita mengenal siapakah Mesias yang benar. Dan siapakah Mesias palsu. Jadi Tuhan mengatakan Mesias yang benar dialah Bapa, dialah Anak, dialah Roh Kudus. Dialah Tuhan Yesua Yudhe Vavhe. Dialah Mesias yang benar. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya Musa, Elia, Daud, Israel, dan rasul-rasul. Inilah kebenaran, saudara. Jadi jangan kita dibutakan dengan segala ajaran-ajaran manusia.
dengan segala tipu daya yang semua itu adalah berasal dari kuasa kegelapan. Jadi saudara yang kekasih, mari kita kembali kepada nama yang telah dibuang oleh gereja. Tapi Tuhan kembalikan nama ini supaya kita diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, beritakan nama Bapa, Yesua Yud-He Vav-He. Supaya saudara yang kekasih, kita akan berkemenangan kepada setan. Kita tidak perlu takut dengan segala tanda anam dan segalanya, saudara. Semuanya itu Tuhan sudah kalahkan. Sebab kita tahu di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14b mengatakan bahwa Dia yang telah datang di dalam keadaan manusia menjadi daging, dan di dalam kematiannya Dia telah memusnahkan iblis. Jadi di dalam kematian Yesua telah memusnahkan iblis yang memegang kuasa maut. Jadi kita tidak perlu takut dengan anti Yesua, anti Mesia. Karena Tuhan sudah kalahkan. Tuhan sudah musnahkan dan dia tidak ada apa-apanya. Kepalanya telah diremukkan, saudara. Jadi kita tidak perlu takut dengan anti Mesia, dengan Satan itu. Asal kita ada di dalam Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Kalau tidak, saudara, kita akan menjadi bulan-bulanan setan. Jadi mari hari-hari ini, saudara kekasih, biar kita benar-benar percaya pada kebenaran ini, kepada Bapa kita, Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Dialah Mesias kita, saudara kekasih. Jadi kiranya, saudara, kita mengerti dan memahami akan rahasia firman Tuhan ini. Supaya kita tidak ditakut-takuti dengan anam-anam atau apapun. Karena kita ada di dalam Bapa Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Ya. Matius 28 ayat 20. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi marilah kita percaya di dalam nama ini. Dan kita pasti diselamatkan. Kita akan pasti menerima kehidupan yang kekal. Dosa kita diampuni. Itulah kehendak Bapa akhir-akhir zaman ini. Supaya kita mengasihi Dia di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Supaya kita beribadah hanya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, saya percaya Tuhan akan menyatakan lebih jauh akan rahasia-rahasia firman-Nya. Sebelum kita akan tutup akan pemberitaan firman ini, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau mengkuatkan kami. Engkau memberikan kemenangan bagi kami, Bapa. Kau telah mengalahkan si setan. Kau telah menghancurkan dia. Dan semua ada di dalam kuasa-Mu. Kau yang berkuasa di bumi dan di sorga, Bapa. Terima kasih Bapa. Syukur semuanya. Bapa,
Kau mengasihi umat-umat manusia. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Kau mengasihi mereka, Kau mengampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Kaulah tabib kami yang ajaib, yang maha kuasa, tabib di atas segala tabib. Kau mengetahui, mengenal akan segala kerinduan mereka Tuhan. Dengarlah Tuhan akan segala seruan doa mereka. Bapa, nyatakan mujizat-mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan orang-orang sakit. Kami berdoa di dalam kuasa nama Tuhan Yesua yang maha kuasa. Biar orang-orang sakit, apapun penyakitnya, biar mereka sembuh saat ini juga Tuhan. Sembuh dan sembuh. Biar mujizat kesembuhan-Mu adakan Bapa Yesus. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan bagi mereka Tuhan yang berkekurangan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan Tuhan akan segala pertolongan-Mu Tuhan. Kau sumber segala berkat, memberkati umat-umat yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Memberkati ibu-ibu janda, anak-anak piatu. Syukur Bapa surga. Engkau Bapa yang pengasih, penyayang, yang setia kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, syukur. Dan Engkau Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa di surga dan di bumi, akan senantiasa menyertai kami sampai kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih, syukur. Selamatkan banyak-banyak jiwa Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja menginsafkan orang-orang percaya yang belum mengenal nama-Mu. Biar semua untuk kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Terima kasih Bapa, syukur. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Memberkati akan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarganya. Engkau memberkati para Bapak petinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, dan segala pejabat-pejabat, baik di pusat sampai di daerah. Dan semua ada di dalam kasih-Mu. Dan semua ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Jauhkan daripada segala penyakit-penyakit yang senantiasa membawa dunia di dalam keadaan yang menderita. Tapi Tuhan, semua ada di dalam kuasa-Mu. Kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Kami butuh akan segala naungan-Mu. Dijauhkan kami daripada segala penyakit-penyakit jahat ini. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Biarlah rahmat-Mu dicurahkan di seluruh bangsa Indonesia ini. Biar semua untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, syukur semuanya. Biar perlindungan-Mu Tuhan melindungi akan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan Yesua, Yud-He, Vap-He yang maha kuasa, kekal selama-lamanya. Amin.